Doksan, ngomongin alergi. Kenapa sih kok kamu ke alergi? Kenapa sih kok saya bisa alergi? Alergi itu terjadi ketika tubuh seseorang salah mengira sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, sesuatu yang masuk ini bisa masuk melalui berbagai jalur. Melalui jalur pernafasan, dihirup, bisa dari hidung, bisa dari mulut pas lagi nguap gitu masuk misalnya. Terus sesuatu yang dimakan, misalnya tadi seafood ya, ikan, udang, kepiting. Ini berarti samakah dengan biduran? Biduran itu merupakan salah satu bentuk dari reaksi alergi. Jadi alergi itu kan ada yang di kulit, ada yang di saluran pencernaan, ada yang di saluran pernafasan. Nah, kalau biduran reaksi alerginya di kulit. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat, kita semua sehat. Hore, hore, hore. Kayaknya tiap episode ganti-ganti tagline. Pakai nyanyi dong, hore. Lagunya Serina ya? Ini kita nggak berani nyanyi. Ini kita baru mulai loh dong. Kita baru mulai di Kamu Sehat bersama dengan Sesa dan juga Dr. Santi. Dari mana, Dok? Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Coba diulang, Sesa. Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Itu ada tulisannya loh, sahabat Sonora. Jadi harus dihafalkan ya, sahabat Sonora. Agak sulit, yang ini agak sulit. Terus apa kabar? Ya, luar biasa baik, sahabat Sonora. Mudah-mudahan yang nonton dimanapun berada semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin, makin bahagia lagi kalau nontonnya Kamu Sehat. Karena tiap hari, nggak tiap hari deh, tiap episode kita ganti-ganti. Ya, ini ada seputar kesehatan lainnya yang bakal kita bagiin untuk sahabat Sonora yang menyaksikan ya video Kamu Sehat. Kalau hari ini, episode hari ini kita mau berbicara alergi. Alergi yang kita nggak tahu asal muasalnya dari mana. Kenapa seseorang bisa alergi? Kenapa? Apakah kemudian alergi ini bisa sembuh atau gimana? Nah, ini kita nggak tahu. Mumpung ada Doksan, kita tanya-tanya. Iya, kita tanya-tanya. Doksan, ngomongin alergi. Ini mungkin pertanyaan untuk mereka yang punya alergi. Untuk mungkin pertanyaan kayak, kenapa sih kok kamu ke alergi? Kenapa sih kok saya bisa alergi? Apa? Kenapanya itu loh, Dok? Kenapa seseorang bisa kena alergi itu? Mau bilang nasib, takut diomelin sama Sesa. Jangan. Jadi gini, alergi itu terjadi ketika tubuh seseorang salah mengira sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, sesuatu yang masuk ini bisa masuk melalui berbagai jalur. Melalui jalur pernafasan, dihirup, bisa dari hidung, bisa dari mulut pas lagi nguap gitu masuk misalnya. Jadi inget itu Kudanil gitu loh. Yang di meme gitu. Nanti tolong ya dikasih gambar Kudanil gitu. Terus sesuatu yang dimakan, misalnya tadi seafood ya, ikan, udang, kepiting gitu. Atau sesuatu yang dioleskan, misalnya alergi terhadap lotion atau alergi terhadap misalnya parfum gitu kan. Parfum. Atau sesuatu yang dimakan tadi, obat-obatan ya, efek samping dari obat-obatan. Atau misalnya apalagi ya, sesuatu yang dipakai. Misalnya alergi logam, beberapa orang nggak tahan pakai perak, misalnya nggak tahan kena aluminium atau apa gitu. Atau misalnya sesimpel sarung tangan, kan di dalam sarung tangan kan ada lateksnya. Itu beberapa orang juga nggak tahan gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak berbahaya, misalnya kita makan telur misalnya. Telur kan harusnya tidak berbahaya kan? Nah, tapi oleh si badan orang tersebut, protein yang ada di dalam telur itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Wah, ini berbahaya nih. Sehingga badannya mengeluarkan reaksi berupa reaksi alergi itu untuk melawan si benda yang, kalau dalam hal ini cerita ini telur misalnya, untuk melawan si telur ini. Dipikirnya telurnya adalah musuh yang berbahaya, yang seharusnya untuk kebanyakan orang tidak berbahaya. Itulah alergi. Berarti apapun yang masuk, apa, Dok?
kasihan aja yang alergi, yang nggak berbahaya dianggap berbahaya Nah gitu. itu berarti makanya tadi mau ngomong, berarti setiap apapun yang masuk ini dideteksi dulu ya sama tubuh kita gitu ya? Iya. Karena badan kita kan punya mekanisme, itulah namanya daya tahan tubuh. Imun tubuh yang berlapis-lapis. Kita selalu taunya imun tubuh, vitamin C gitu kan. Enggak segampang itu. Imun tubuh kita tuh berlapis-lapis. Yang paling luar nih paling gampang kulit. Kulit kita itu adalah garda terdepan kita, dimana kalau ada misalnya debu atau ada apa kan masuknya nempel ke kulit dulu atau ke mukosa di dalam hidung, di dalam mulut gitu. Nah, di daerah situ itu udah di-cut dulu, diinspeksi siapa kau. Tanya KTP, paspor gitu kan. Nah, boleh masuk, tidak boleh keluar gitu. Ini yang sering disalahkan sebagai sesuatu yang nggak baik untuk tubuh, maka jadinya alergi tadi inilah ya dok ya. Tapi kalau misalnya nanya dari kapan seseorang, sebenarnya beragam nggak sih dok? Ada yang dari kecil ini udah kena alergi, ada yang baru-baru ini gitu nggak sih dok? Sebenarnya alergi banyak yang dari kecil, tapi tidak menutup kemungkinan udah dewasa, udah akil balik pun muncul alerginya gitu. Jadi memang alergi itu bisa muncul di usia berapapun dan bisa menghilang dengan sendirinya di usia biasanya 30-an, 20-an, 30-an, 40-an itu menghilang sendiri, tapi tidak pasti ya. Berarti akan sembuh? Mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya? Iya. Berarti yang tadinya nggak bisa makan ini jadi bisa makan ini. Iya. Ini berarti samakah dengan biduran? Apa sih bilangnya biduran, tau nggak sih biduran? Nah, biduran itu merupakan salah satu bentuk dari reaksi alergi. Jadi alergi itu kan ada yang di kulit, ada yang di saluran pencernaan, ada yang di saluran pernafasan. Ya. Kalau yang di saluran pencernaan jadinya diare-diare, mual muntah gitu. Tapi kalau misalnya, tapi bisa juga jadi sesak nafas dan seterusnya. Kalau misalnya di saluran pernafasan, dia jadi bersin-bersin, terus bisa sampai sesak gitu, terus hidungnya berair, kan ada yang bangkis-bangkis haji gitu. Misalnya alergi debu, begitu ada debu itu dia bapak kan bapak saya. Halo Om. Siapa tahu lagi dengerin gitu kan. Halo Om. Nah, kalau bersin-bersin terus matanya berair, hidungnya gatel, itu termasuk salah satu dari reaksi alergi. Nah, kalau biduran reaksi alerginya di kulit. Bisa dari sesuatu yang dioles, bisa dari sesuatu yang dimakan atau diminum, bisa dingin, macam-macam. Penyebab alergi itu, faktor si alergen itu, apa yang menyebabkan alergi itu bermacam-macam dan berbeda-beda antar individu. Jadi misalnya bapaknya Sesa alerginya mungkin debu. Tapi mungkin anak-anaknya tidak di debu. Mungkin kalau alergi miskin mungkin ya. Jadi kalau miskin dia bersin-bersin. Saya sadar alergi enggak? Kalau dulu waktu kecil ada. Makanya tadi nanya biduran karena dulu waktu kecil kalau kena dingin, kalau udaranya dingin pasti biduran. Cuman sekarang enggak. Nah, beda kan sama ayah? Beda. Tapi jadi itu masih spesifik gitu. Spesifik orang per orang. Oh, dan ini Sesa itu alergi apa sih yang tadi Doksan bilang, apa yang miskin? Bukan apa? Perak. Iya. Misalnya pakai perak itu suka gatel di sini. Harap maklum ya sahabat Sonara, Sesa itu wanita mahal. Jadi kalau bukan emas berlian agak susah gitu. Jadi kalau mau di dislike nggak apa-apa kok sahabat Sonara. Jangan dong. Jangan. Ingat. Dikirim aja emas. Mau. Perlu alamat nggak? Boleh. Nanti tolong saya di DM gitu, saya kasih alamat. Mas yang di sana. Ngomongin alergi. Kalau tadi berarti efek alergi seseorang ini berbeda-beda. Ya. Jadi kayak misalnya tadi bapak alerginya gini, nanti Sesa alerginya gimana, nanti mama alerginya gimana gitu kan. Nah sebenarnya kalau ngomongin alergi, karena tiap orang beda-beda, berarti jenis alergi ini ada berapa sih dok? Maksudnya seberapa banyak sih alergi yang Doksan tahu deh? Banyak ya? Ingat gak waktu berapa tahun yang lalu ada kasus menjadi heboh sekali karena pasangan laki-laki dan perempuan, saya lupa yang perempuannya kalau nggak salah alergi dengan kacang, terus yang makan kacang, yang laki makan selai kacang, terus mereka berhubungan lah ya.
Atau apa, ciuman? Iya, boleh nggak sih ngomong cium? Ya ciuman kayaknya nggak apa-apa sih deh dok. Oke, ciuman. Mereka ciuman. Sisa-sisa selai kacangnya itu kena ke perempuannya ini, terus timbul reaksi alergi hebat. Makanya untuk sahabat Sonora yang punya alergi, kalau memang timbul rasa kayak nggak enak gitu ya, lidahnya kok rasa kayak tebel, kulitnya udah mulai bengkak gitu, matanya bengkak, atau rasa sesak atau mual muntah, langsung ke dokter, jangan dianggap enteng.